Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan pola arus di kawasan pesisir pantai Kawal, Kabupaten Bintan, yang ditulis oleh Iqbal Faiz Sarmada, Yales Vivajaya, dan Risandi Dewi Rama Putra. Pendahuluan, proses hidrosenografi yang mempengaruhi karakteristik wilayah perairan Pulau Bintan, khususnya pantai Kawal, salah satunya adalah arus. Pola arus perairan pantai timur Pulau Bintan dipengaruhi oleh angin muson dan pasang surut yang sangat dinamis. Pemahaman mengenai kondisi perairan sangat penting dilakukan sebagai analisis untuk mengurangi dampak-dampak negatif yang terjadi dalam merencanakan pengembangan wilayah pesisir dan laut, yang mana pemodelan arus merupakan salah satu langkah awal untuk memonitoring kondisi perairan dan alternatif yang murah dan mudah dalam memperoleh gambaran sebaran arus yang terjadi di masa sekarang maupun prediksi di masa yang akan datang. Pemodelan pola arus ini diharapkan dapat memberikan gambaran pola arus yang dibangkitkan oleh pasang surut dan angin pada kawasan perairan Pantai Kawal, Kabupaten Bintan, sehingga nantinya berguna bagi masyarakat sekitar. Kemudian selanjutnya, pemodelan arus dilakukan dengan menggunakan model 2 dimensi dengan menggunakan data pasang surut dan angin sebagai pembangkit model. Pemodelan diawali dengan memasukkan batas tertutup, yaitu garis pantai Kawal, dan menentukan boundary condition yang bertujuan untuk membedakan batas darat dan laut serta luasan area model termasuk ke dalam domain model. Setelah batas domain model terbentuk, selanjutnya adalah melakukan grading berupa unstructured mesh. Kemudian selanjutnya dalam gambar ini, yang gambar pertama merupakan gambar lokasi penelitian. Kemudian pada gambar yang kedua merupakan interpolasi biometri domain model. Kemudian selanjutnya hasil. Pantai Kawal memiliki kawasan timur Pulau Bintan yang mana pada kawasan tersebut memiliki topografi yang dikategorikan landai dengan substrat dasar pasir berlumpur. Pada pantai Trikora 1 ke dalam 20 meter berada pada jarak 6,29 km dari garis pantai. Geomorfologi dari pantai itu sendiri berpasir, berbatu, dan terdapat ekosistem mangrove yang tumbuh di beberapa kawasan pantai. Selain itu, Pantai Kawal juga memiliki aliran sungai yang bermuara yang nantinya akan mempengaruhi langsung terhadap pola pergerakan arus, pasang surut, dan transport sedimen. Hasil prediksi pasang surut yang terdapat menunjukkan bahwa ketinggian muka laut rata-rata perairan pantai Pulau Bintan adalah 2,31 meter. Pada saat pasang tertinggi, ketinggian berada pada 3,2 meter di atas ketinggian muka laut rata-rata, sedangkan pada saat surut terendah berada di 0,9 ketinggian muka laut rata-rata. Hasil dari analisis pasang surut diperoleh kisaran pasang surut, yakni perbedaan tinggi muka air laut pada saat pasang maksimum dengan tinggi air pada saat surut minimum adalah 2,3 meter. Hasil penelitian menunjukkan bilangan Formsal pada perairan pantai Kawal Pulau Bintan adalah 0,64. Hal ini menunjukkan bahwa tipe pasang surut di wilayah pantai Pulau Bintan adalah campuran condong harian ganda yang mana dalam 24 jam terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan tinggi pasang surut yang berbeda yang ditunjukkan pada gambar berikut. Pada gambar ini dijelaskan hasil prediksi pasang surut. Hasil simulasi model 15 hari, angin tergolong lemah sampai sedang yang bertiup dari arah selatan dan barat daya dengan frekuensi kejadian 20%. Kecepatan angin bertiup dari arah barat daya dan selatan berkisar 2,3 sampai 4,7 meter per sekon.
Kemudian pada gambar ini menunjukkan hasil simulasi pemodelan arus hari pertama tanggal 26 Mei 2017 pada jam 2 waktu Indonesia bagian Barat menunjukkan nilai kecepatan arus berkisar antara 0,05 sampai 4 meter per second, yang mana arah arus terkonsentrasi di bagian barat daya. Hal ini terjadi pada saat elevasi, maka air menuju pasang dengan kecepatan dominan berkisar antara 0,72 sampai 0,80 meter per second dengan vektor menuju ke arah barat daya. Kemudian pada saat pasang arus kembali melemah, selang 1 jam kemudian kecepatan arus meningkat kembali dengan nilai kecepatan berkisar antara 0,05 sampai 3 meter per second. Sedangkan arus dominan cepat terjadi di jam 05.00, kisaran kecepatan antara 0,20 sampai 3 meter per second, yang berdominan di wilayah pesisir pantai dan arah arus masih sama seperti pada saat menuju pasang dengan arah vektor menuju ke barat daya. Pada gambar ini menunjukkan kondisi pasang surut pada jam 05 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pada gambar ini menunjukkan bahwa pada jam 12.00 saat elevasi maka air menuju pasang kembali, kecepatan arus berkisar antara 0,06 sampai 0,90 meter per second, cenderung lebih rendah. Hal ini dikarenakan pada saat itu kondisi pasang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pasang sebelumnya, sehingga range waktu relatif sedikit lebih singkat. Pada gambar ini menunjukkan pasang surut menuju surut kembali arah arus tercepat bergerak dari barat daya menuju ke utara dengan kecepatan arus tercepat terjadi di jam 20 dengan kisaran kecepatan antara 0,15 sampai 1,95 meter per second, yang kemudian mendominasi di bagian utara. Hal ini dikarenakan pada saat itu terjadi surut yang cukup jauh, sehingga range waktu dari pasang menuju ke surut kurang lebih 7 jam, dan pada saat kondisi surut arus kemudian kembali melemah. Pada gambar ini, arus menunjukkan nilai peningkatan kecepatan kembali dengan kisaran kecepatan 0,08 sampai 1,12 meter per second yang terjadi pada jam 04.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat elevasi muka air menuju pasang dengan arah vektor dominan mengarah ke bagian barat daya, setelah itu arus kembali melemah saat akan mencapai pasang. Kemudian pada gambar ini menunjukkan pada saat selang 1 jam setelah pasang, kecepatan arus meningkat kembali, yang mana arus bergerak dari utara menuju ke bagian barat daya dengan arah arus yang terkonsentrasi di wilayah pesisir pantai. Kecepatannya berkisar antara 0,25 sampai 3,75 meter per second dengan nilai kecepatan yang dominan tinggi antara 2,0 sampai 3,0 per second. Terjadi pada jam 6. Pada jam-jam berikutnya kecepatan arus menurun sehingga mencapai surut. Kemudian dalam gambar ini menunjukkan pada saat pasang arus kembali bergerak menuju surut, yang mana surut pada saat itu lebih rendah jika dibandingkan pada hari pertama. Dengan interval waktu kurang lebih 7 jam, nilai kecepatan arus yang kencang lebih dominan. Kisaran kecepatan arus antara 0,15 sampai 1,80 meter per second terjadi pada jam 21 dengan arah pergerakan arus yang sama pada saat surut terendah di hari pertama, yaitu arah vektor bergerak dari barat daya menuju ke utara. Pada gambar ini menjelaskan terjadi fenomena pasang tertinggi dan surut terendah, yang mana pasang tertinggi terjadi pada jam 6 dan surut terendah di jam 23. Pada saat elevasi muka air menuju pasang tertinggi,
Kecepatan arus dominannya terjadi pukul 5 dengan kisaran kecepatan antara 0,15 sampai 1,8 meter per second dengan vektor mengarah ke selatan. Saat pasang tertinggi, arus dominan melemah pada bagian selatan dan masih terdapat arus tinggi di bagian utara. Hal itu disebabkan karena adanya pergeseran massa air yang mana pada saat menuju pasang elevasi, muka laut akan meningkatkan sehingga air laut akan bergerak elevasi yang lebih rendah dan air laut akan mendominasi ke wilayah muara. Pada gambar ini menjelaskan setelah pasang tertinggi, arus laut kembali bergerak ke mana pergeseran arus tercepat menuju surut terjadi pada jam 7, 1 jam setelah pasang tertinggi. Kecepatan arusnya berkisar antara 0,2 sampai 2,4 meter per second dengan pola arusnya masih sama berada di wilayah pesisir menuju ke selatan. Kemudian arus menunjukkan nilai penurunan kecepatan hingga mencapai surut. Pada gambar ini, saat elevasi muka air meningkat menuju pasang kembali, kecepatan arus berkisar antara 0,06 sampai 0,84 meter per second yang terjadi pada jam 14 dengan pola pergerakan arus dominan berada pada bagian barat daya dan utara. Terjadinya dua pola arus ini yang dominan dikarenakan adanya pembelokan karena proses transisi dari menuju surut ke pasang, sehingga terjadi kekosongan massa air atau arus melemah di wilayah pesisir pantai. Pada saat menuju surut terendah, arah arus bergerak berlawanan arah bila dibandingkan saat menuju pasang tertinggi. Pola arus bergerak dari selatan menuju ke utara akan menjauhi pantai. Pola pergerakan arus menjauhi pantai ini juga disebabkan oleh peristiwa pasang surut di mana elevasi muka laut akan menurun pada saat surut, sehingga air dari sungai akan mendominasi di wilayah muara dan bergerak menjauhi pantai. Kecepatan arus meningkat berkisar antara 0,15 sampai 1,80 meter per second yang terjadi di jam 21. Perbedaan nilai kecepatan yang dihasilkan dari kedua kondisi pasang surut utama ini karena adanya perbedaan interval dari pasang tertinggi dan surut terendah yang terjadi, di mana interval elevasi yang besar akan menciptakan arus yang lebih kuat dibandingkan kondisi sebaliknya. Kemudian pada gambar ini menjelaskan terjadi pembelokan arus kembali, di mana pada saat surut terendah di tanggal 28, arus cenderung ke arah utara, yang kemudian saat elevasi muka air bergerak menuju pasang. Arus bergerak dari arah timur laut menuju muara, hingga gerak arus dominan dari arah utara menuju ke barat daya. Pergerakan arus didapat berkisar antara 0,05 sampai 3,50 meter per second. Pada jam 6, arus menunjukkan kecepatan yang dominan kencang dengan kisaran 0,25 sampai 3,50 meter per second, yang mana terjadi pada saat sejam sebelum pasang. Kemudian pada gambar ini menunjukkan pada saat menuju surut, kecepatan arus menunjukkan penurunan kecepatan dengan kecepatan berkisar antara 0,05 sampai 2,8 meter per second dengan vektor arus dominan berada di pesisir pantai mengarah ke barat daya, yang mana kecepatan arus dominan terjadi pada pukul 8, berkisar antara 0,20 sampai 2,8 meter per second dengan arus kembali melemah pada saat surut yang kemudian terjadi pembelokan arus kembali. Kemudian pada gambar ini menjelaskan arus kembali menunjukkan peningkatan kecepatan kembali pada saat elevasi muka air menuju pasang dengan kecepatan arus berkisar kecepatan 0,04 sampai 0,78 meter per second, yang mana kecepatan arus tertinggi terjadi pada pukul 3 dengan kisaran kecepatan arus 0,06 sampai 0,78 meter per second dengan pergerakan arus dominan ke bagian utara. Nilai kecepatan arus lebih rendah jika dibandingkan pada saat menuju pasang pertama di hari tersebut, karena range waktu pada saat menuju pasang tidak terlalu lama, yaitu kurang lebih 5 jam. Kemudian pada gambar ini menjelaskan pada saat elevasi muka air menuju surut kembali dengan kecepatan arus menunjukkan peningkatan yang mana
Peningkatan kecepatan arus lebih cepat pada saat surut pertama di hari ini. Pergerakan arus menuju surut berkisar antara 0,04 sampai 1,80 meter per second. Kecepatan dominan tinggi berada pada pukul 22, yaitu antara 0,15 sampai 1,80 meter per second dengan arah vektor yang menuju ke arah utara. Hal ini dikarenakan rentang waktu dari pasang menuju surut lebih lama, kurang lebih 7 jam. Saat akan mencapai surut, kecepatan arus kembali melemah. Kemudian selanjutnya, pada gambar ini menjelaskan arus menunjukkan peningkatan kecepatan sedang jam 3 setelah surut. Nilai kecepatan arus pada saat elevasi muka air menuju pasang berkisar antara 0,04 sampai 4,40 meter per second dengan nilai kecepatan arus tertinggi pada jam 7 berkisar antara 0,40 sampai 4,40 meter per second, yang mana pola arus bergerak dari utara menuju ke barat daya dan kemudian arus kembali menurun pada saat pasang. Kemudian pada gambar ini menjelaskan setelah pasang terjadi, elevasi muka air kembali bergerak menuju surut, yang mana jika dilihat arus menunjukkan nilai kecepatan yang menurun. Kecepatan arus terjadi berkisar antara 0,10 sampai 2,80 meter per second. Kecepatan yang dominan terjadi di jam 9 dengan kisaran kecepatan arus 0,2 sampai 2,80 meter per second, di mana pergerakan vektor yang sama pada saat pasang yaitu utara menuju ke barat daya. Kemudian pada gambar ini menjelaskan tentang saat kondisi elevasi muka air menuju pasang kembali, arus menunjukkan nilai kecepatan yang meningkat namun tidak lebih besar daripada saat pasang pertama. Karena waktu saat surut menuju pasang relatif singkat, yaitu kurang lebih 5 jam. Kecepatan arusnya berkisar antara 0,05 sampai 0,75 meter per second dengan kecepatan arus yang dominan terjadi pada pukul 16. Dan arah vektornya bergerak dari timur yang kemudian terkonsentrasi di bagian utara. Arus kembali melemah saat hampir menuju pasang. Kemudian pada gambar ini menunjukkan bahwa pada saat kondisi pasang surut arus kembali bergerak yang mana pola arus berubah. Arah pergerakan arus dari bagian selatan yang kemudian menuju ke utara, yang mana saat menuju surut kecepatan arus berkisar antara 0,04 sampai 1,50 meter per second pada jam 23. Kecepatan arus menunjukkan nilai yang dominan cepat. Kisaran kecepatan arus yaitu antara 0,15 sampai 1,50 meter per second dengan arah vektor terkonsentrasi di bagian utara. Kemudian, hasil yang didapat dari pengamatan pemodelan arus selama 5 hari didapatkan adanya fenomena pembelokan arus yang terjadi di kawasan Pantai Kawal, di mana pembelokan arus pada umumnya ketika elevasi air muka laut bergerak menuju pasang ataupun menuju surut. Hasil penelitian mengatakan pada saat pasang massa air memasuki muara dan pada saat surut massa air meninggalkan muara. Arus pada setiap kondisi memiliki perbedaan arah sebab arus pasut akan mengalami pembelokan arah atau perubahan arah setelah arus pasang surut mencapai minimum dan maksimum. Pembelokan arus yang terjadi karena adanya proses transisi dari pasang surut menuju surut kembalinya sehingga terjadi kekosongan massa air pada kawasan tertentu. Hasil simulasi model menggambarkan keadaan pola kecepatan arus yang rendah di wilayah pesisir saat pembelokan arus terjadi. Hal ini dikarenakan hasil gambar interpolasi batimetri pada kawasan pesisir memiliki kedalaman yang relatif yang dangkal, sehingga arus mengalami perlambatan kecepatan pada saat berada di kawasan yang sangat dangkal. Kemudian selanjutnya didapat kesimpulan berupa hasil simulasi pemodelan arus selama 5 hari. Arus di perairan Pantai Kawal Kabupaten Bintan tergolong arus pasut, yang mana pola arus sangat dipengaruhi oleh pasang surut. Selain itu, topografi dasar pantai pada kawasan ini dikategorikan pantai dangkal. Pergerakan arus pada saat pasang cenderung dominan ke arah selatan sampai barat daya, sedangkan saat surut pola pergerakan mengarah ke bagian utara. Kecepatan arus berbanding terbalik dengan kedalaman, yang mana arus justru lebih dominan cepat pada kawasan pesisir.
Jika dilihat dari hasil pemodelan arus, kondisi arus pada saat menuju pasang tertinggi dan saat menuju surut terendah relatif sama. Demikian dan terima kasih. Tuhan memberkati.